Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan melanjutkan alur cerita episode ke-10 dari serial anime isekai yang berjudul Tensei Kizoku no Isekai Bouken Roku. Jika teman-teman belum menonton episode sebelumnya dari anime ini, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, Mimin langsung mulai alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin minta untuk subscribe dan dukung channel ini agar Mimin dapat terus menghibur kalian dengan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scan diawali saat Raja terkejut setelah mengetahui jika Ken bertemu dengan Raja pertama saat dia pergi sebelumnya. Ken memberitahukan jika Raja pertama telah menciptakan dunia lain dan menjadi dewa pencipta di sana. Ken juga memperlihatkan sebuah katana pemberian dari Raja pertama. Raja kembali terkejut karena dia mengetahui jika katana tersebut pernah digunakan oleh Raja pertama. Raja yang menerima surat dari Uya mempertanyakan maksud dari surat tersebut yang menyatakan jika Raja pertama telah memberikan sebuah pelatihan kepada Ken. Ken kemudian menjelaskan secara detail kegiatan apa yang dia lakukan sebelumnya. Namun setelah mendengar Ken telah berlatih selama 5 tahun penuh, membuat Raja dengan perasaannya yang marah mempertanyakan hal tersebut. Tidak seperti Raja, Dark Eric yang mengetahui hal itu hanya bisa tertawa. Meski telah berlalu 5 tahun, tapi menurut Dark Eric, Ken tetaplah Ken. Dark Eric kemudian memberitahukan jika dirinya mendapatkan laporan dari Guild. Laporan itu menjelaskan jika Ken tidak melaksanakan misi untuk naik ke peringkat A, maka keanggotaannya akan dihapus oleh Guild. Ken kemudian berpindah saat Ken bertemu dengan Guildmaster Edin. Terlihat Ken sedang merengek dan mempertanyakan mengapa keanggotaannya sebagai petualang akan dihapus oleh Guild. Edin menjelaskan bahwa dia khawatir karena Ken tak kunjung datang untuk menerima misi. Edin yang mengetahui jika Ken menginap di luar membuat dia memberitahukan bahwa adiknya kesepian karena tak bisa bertemu dengan Ken. Edin juga berkata jika tenggat waktu Ken menyelesaikan misi untuk naik ke peringkat A akan segera habis. Dan jika Ken tidak segera bergegas maka keanggotaannya akan dihapus. Karena tidak punya pilihan lain membuat Ken akan menyelesaikan misinya saat ini juga. Edin memberitahukan bahwa Ken harus membasmi kelompok bandit yang berjumlah 10 orang yang sering muncul di wilayah Gracia. Edin terlihat tidak mengkhawatirkan Ken karena bocil OP tersebut merupakan orang terkuat di kerajaan. Ken kemudian berpindah. Terlihat Ken telah sampai di wilayah Gracia menggunakan sihir teleportasinya. Untuk memudahkan pencariannya, Ken kemudian menggunakan sihir terbangnya dan mulai mencari di mana bandit itu berada. Tak lama setelah itu, Ken melihat kereta kuda yang dicegat oleh segerombolan bandit. Mengetahui hal itu membuat Ken menyadari jika bandit tersebut ialah target yang dia cari. Dan ternyata orang yang Ken tolong ialah Nina, ayahnya Palma dan juga Millie. Melihat luka yang dialami Millie membuat Ken segera membantu masternya itu. Para bandit terlihat meremehkan Ken karena menganggap jika Ken hanyalah bocil biasa. Melihat para bandit tersebut membuat Ken marah karena mereka telah melukai Master Millie. Dan sesaat kemudian setelah ayah Palma berterima kasih kepada Ken, Nina dan Millie menanyakan mengapa Ken berada di tempat ini. Mengetahui Ken mendapatkan misi membasmi para bandit membuat Millie dan Nina merasa terkejut. Karena seharusnya misi membasmi bandit merupakan misi petualang rang C ke atas. Dengan tersenyum, Ken berkata bahwa dia terpaksa naik ke peringkat A. Melihat para bandit terkapar di depan mereka membuat ayah Palma menanyakan, mau diapakan para bandit tersebut? Ken menjawab bahwa dia mempunyai rencana karena dia sekarang merupakan petualang rang A. Setelah itu terlihat mereka telah sampai di kediaman ayah Palma. Palma kemudian datang dan tidak menyangka jika Ken bersama dengan ayahnya. Melihat Palma terkejut setelah melihat para bandit membuat Ken menjelaskan jika dirinya telah menangkap para bandit karena mendapatkan misi dari guild petualang. Ayah Palma juga memberitahukan jika Ken telah menolongnya saat dibegal oleh para bandit. Palma merasa heran karena Ken selalu sibuk meski sekarang merupakan hari libur sekolah dan Ken masih harus menyelesaikan pekerjaan
pekerjaannya sebagai seorang baron. Mendengar Ken merupakan seorang baron membuat Millie dan Nina terkejut dan mereka harus memanggil Ken dengan sebutan tuan. Namun Ken menolak hal itu karena mereka berdua merupakan masternya. Mendengar hal itu membuat Millie menyanggupi permintaan Ken. Dan Millie juga merasa jika Ken telah tumbuh lebih besar. Ken yang mendapatkan pelukan hangat dari Millie membuat dia merasa malu dan bergegas pergi untuk melapor ke pihak Guild. Scan kemudian berpindah. Terlihat Kain menyetorkan sebuah bukti penyelesaian misi kepada Raytia dan memberitahukan jika para bandit yang dia tangkap berada di depan Guild. Hal itu membuat Raytia merasa terkejut karena Ken telah menyelesaikan misi dengan cepat dan Raytia akan melaporkan hal ini kepada Master Guild. Namun tak lama setelah itu terlihat beberapa petualang yang sedang menggoda Millie dan Nina. Namun saat mereka hendak menjalankan aksinya, Ken seketika datang dan menghentikan mereka. Ketiga petualang tersebut nampak histeris karena mengetahui jika bocil yang ada di depan mereka merupakan bocil yang telah mempermalukan mereka sebelumnya. Kain kemudian mengeluarkan hawa membunuh, namun tiba-tiba Cloud datang dan menghentikan ketegangan yang terjadi. Kain memberitahukan jika dia melakukan hal itu karena ketiga petualang tadi telah mengganggu kenalannya. Cloud dibuat terkejut setelah mengetahui jika kenalan dan masternya Ken ialah Millie dan Nina. Dan ternyata Cloud merupakan kakak dari Millie. Millie menjelaskan jika dirinya dan Nina merupakan guru privat saat Ken berusia 5 tahun. Mengetahui kebetulan yang terjadi membuat Cloud mengajak mereka untuk minum bersama. Setelah itu terlihat Ken dan yang lainnya sedang minum bersama. Millie memberitahukan saat dirinya bersama Nina sedang menjalankan misi pengawalan. Kemudian Ken tiba-tiba datang dan membantu mereka mengalahkan para bandit seorang diri. Cloud dibuat terkejut setelah mengetahui jika Ken telah naik ke peringkat A. Namun dia memaklumi hal itu karena Cloud sudah melihat kemampuan Ken. Dan Ken satu-satunya siswa yang mampu mengikuti gerakannya saat serius. Mendengar hal itu membuat Millie merasa terkejut. Nina menambah jika Ken telah menjadi baron dan memimpin keluarga bangsawan. Millie merasa heran mengapa Ken menjadi seseorang yang begitu kuat. Ken yang mendengar pertanyaan itu membuat dia tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya jika dia telah dilatih oleh dewa. Millie kemudian memberitahukan sebuah fakta jika Ken sejak kecil sudah mampu mengalahkan seekor Red Dragon. Hal itu kembali membuat Cloud merasa tercengang karena Red Dragon merupakan monster tingkat SS. Tak hanya itu, Millie dan Nina juga memperlihatkan magic bag buatan Kain. Rina yang melihat hal itu merasa penasaran dan menanyakan berapa kapasitas magic bag buatan Kain. Namun Millie tak mengetahui hal itu karena magic bag buatan Kain tidak pernah penuh dari pertama kali dia memakainya. Karena tidak menemukan jawaban membuat Rina menanyakan langsung kepada Kain. Karena Kain tidak menjawab hal itu membuat Nina memberitahukan jika kapasitas magic bag buatan Kain sebesar rumahnya. Mendengar hal itu tentu saja membuat Rina histeris karena magic bag buatan Kain setara harta negara. Melihat Rina sangat tertarik kepada magic bag buatannya membuat Ken secara terpaksa akan membuatkannya untuk Rina. Hal itu membuat Rina merasa senang kemudian tertidur saat memeluk Ken. Melihat kelakuan istrinya membuat Cloud memberitahukan jika Rina lemah terhadap alkohol. Namun tak lama setelah itu Ken terlihat panik karena dia harus sekolah besok pagi. Karena dia sudah absen selama 5 hari. Cloud merasa jika Ken tidak perlu bersekolah karena dia merupakan pemimpin keluarga bangsawan dan petualang peringkat A. Dan jika Ken bersekolah maka dia lebih mencolok dibanding anak-anak yang lain. Namun meski begitu Kain masih ingin belajar di sekolah karena banyak hal yang tidak dia ketahui. Mendengar hal itu membuat Nina merasa kagum dengan bocil Ken. Melihat Kain membuat Claude merasa jika bocil tersebut bakal kerepotan, yang membuat Claude berandai ingin menolong Kain. Tak lama setelah itu Leitia memberitahukan jika petualang yang akan mengajar di akademi besok mengalami cedera. Oleh karena itu Leitia sedang mencari pengganti sesegera mungkin. Mendengar hal itu membuat Claude tertarik dan merencanakan sesuatu. Scan kemudian berpindah. Terlihat Kain beserta siswa yang lain sedang memulai pelajaran jurusan sihir. LK Sensei kemudian meminta para siswa menembakkan sihir terbaik mereka ke arah target yang telah ditentukan. Hal itu membuat Kain merasa bersemangat karena dia akan menunjukkan sihir latihannya bersama Raja Pertama. Namun keinginan Kain tersebut harus pupus karena LK Sensei melarang Kain melancarkan sihir di lingkungan sekolah.
Tak hanya itu, Ken hanya diminta untuk menonton saat pembelajaran berlangsung. Hal itu dikarenakan pelindung akademi tak mampu menahan sihir tingkat dasar gak ngotak milik Ken. Dan kepala akademi juga sudah menjamin nilai Ken untuk semester ini. Melihat hal itu dari kejauhan membuat Claude dan yang lainnya merasa kasihan, karena Ken benar-benar jauh dengan teman di sekitarnya. Hal itu membuat Claude dan yang lainnya akan membantu Ken dan bersiap melakukan rencananya. Setelah itu, Bougun yang merupakan guru jurusan petualang memberitahukan jika hari ini akademi secara spesial mengundang petualang dari Guild, dan ternyata petualang yang dimaksud ialah Claude dan teman-temannya. Bougun kemudian memberitahukan jika akademi awalnya mengundang petualang peringkat C, namun karena kebaikan dari pihak Guild membuat mereka mengirim 2 petualang peringkat A dan peringkat B. Namun kedatangan Claude dan yang lainnya malah menambah kesulitan Ken, karena Claude secara tiba-tiba meminta para siswa untuk mengeluarkan kartu guild mereka. Hal itu tentu saja membuat Ken merasa terkejut dan kepanikan hingga membuat Claude menghampirinya. Ken dengan wajah bersedih merasa jika dirinya mengeluarkan kartu emasnya maka para siswa akan terkejut, dan hal itu akan membuat Ken dijauhi oleh para siswa yang lain. Karena tidak mungkin mengeluarkan kartu emasnya membuat Ken berkata jika dia lupa membawa kartu tersebut. Hal itu membuat Claude merasa kecewa karena rencananya tidak berhasil. Melihat pandangan para siswa kepada Ken membuat Lina berkata jika isolasi yang Ken terima sangat parah, karena tidak punya pilihan lain membuat Claude akan menggunakan senjata rahasianya. Setelah itu terlihat para siswa telah berada di lapangan dan mereka akan melakukan latih tanding dengan Claude. Hal itu membuat Ken merasa senang karena dia dapat menghadapi Claude dengan mode seriusnya. Namun Claude terlihat tidak menghiraukan Ken dan dia malah sibuk bertanding dengan para bocil yang lain. Hal itu membuat Ken menghampiri Nina dan akan menggunakan sihirnya. Namun lagi-lagi Ken terlihat dihiraukan karena Nina memberitahukan jika Ken tidak boleh menggunakan sihir ofensif. Hal itu membuat Ken merasa terdiskriminasi dengan perilaku orang-orang di sekitarnya. Ternyata Claude dan yang lainnya mempunyai rencana dengan menunjukkan kemampuan mereka kepada para siswa yang lain. Dan saat giliran Ken tiba dan dia mampu mengimbangi kekuatan mereka, maka para siswa akan terkejut melihat perbedaan kekuatan Ken dan akan menganggap Ken sebagai pahlawan. Setelah itu saat Kain kembali akan berlatih tanding dengan Claude, namun dia dibuat terkejut setelah mengetahui bahwa dirinya harus mengantri terlebih dahulu. Setelah mengantri cukup panjang, tiba saatnya Ken melawan Claude. Namun sesaat kemudian Ken merasa frustasi karena pada akhirnya dia tidak bisa berlatih tanding dengan Claude. Claude yang seakan tidak peduli dengan perasaan Ken membuat bocil OP tersebut melampiaskan kemarahannya ke para monster yang ada di dalam hutan. Penjaga yang melihat kobaran api tersebut mengira jika hal itu merupakan perbuatan dari Raja Iblis. Para warga yang melihat keadaan itu merasa panik, dan pasukan yang dipimpin Garm segera menuju ke dalam hutan. Di sisi lain, Ken yang sudah puas setelah melampiaskan amarahnya segera pergi dari hutan dengan sihir teleportasinya. Pak Gam kembali dibuat terkejut setelah mengetahui ada bekas lubang yang sangat besar. Namun yang lebih mengejutkannya lagi, Pak Gam melihat sapu tangan Kain berada di tempat tersebut. Setelah itu terlihat Raja memberitahu kepada Ken bahwasanya dia mendapatkan laporan dari Gam jika ada Raja Iblis muncul dan menghancurkan hutan. Setelah memberitahukan hal itu, Raja kemudian bertanya apakah Ken mendapatkan kabar dari para dewa tentang kejadian ini. Karena melihat kelakuan Kain membuat Raja mengira jika bocil tersebut menyembunyikan sesuatu. Ken kemudian berpindah di sebuah goa. Terlihat batu kristal jatuh dari sana dan ditemukan oleh seekor goblin. Namun sesaat kemudian suara itu berkata jika segelnya sudah mulai melemah meski hanya sebagian kecil dari tubuhnya. Nah, itu dia alur cerita episode ke-10 dari anime Tensei Kizoku no Isekai Bouken Roku. Annual Story akan menceritakan episode ke-11 minggu depan, karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya dan terima kasih sudah menonton.